Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut, tetapi ia dibunuh. Lalu cerai berelah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan tercerai berelah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku." Refren, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar?" Refren, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Refren, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku." Alleluia, alleluia.
bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara, saudariku seiman dalam Kristus, pada novena hari yang ke-8, merenungkan tema hidup dalam keluarga, relasi dalam keluarga, peran Santo Yusuf ya, yang memberi warna dalam hidup keluarga. Seorang bapak saya kira punya peran dalam keluarga, ibu juga peran, masing-masing punya peran. Bagaimana dalam keluarga melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu ya, lebih-lebih di saat krisis. Ini kelebihan Santo Yusuf ya, bahkan Paus ya, tahun lalu mencanangkan sebagai tahun Santo Yusuf ya. Melihat pribadi Santo Yusuf yaitu yang kreatif di saat krisis. Orang yang kreatif bisa melihat peluang-peluang dalam keterbatasan, dalam kesulitan. Hal yang sama kita saksikan dalam Injil yang kita dengar. Yesus ya sedang kumpul dengan banyak orang, tiba-tiba sudah hari mulai. Bagaimana ini mereka diberi makan orang sebanyak 5.000 ini? Deng deng deng, wah tiba-tiba ada Andreas. Oh, di sini ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya untuk mereka semua? Ya, bisa melihat ada sesuatu. Orang pergi saya kira tidak bawa apa-apa ya. Biasanya bawa sesuatu ya. Tapi begitu ditunjukkan dan Yesus memberkati, dibagikan cukup bahkan sisa. Maka anak-anak melihat peristiwa ini dinyanyikan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati.
dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kemurahan hati Allah, berkat Allah untuk peristiwa yang dialami ini, maka terkenal dengan penggandaan roti. Ya, Yohanes bab 6 ini. Allah berkarya dalam kesulitan, kesempitan, ada yang mengusulkan dan diberkati cukup. Bagaimana kita bisa melihat peluang pulang dalam hidup ini? Santo Yusuf juga menunjukkan dalam krisis hidupnya bersama Maria dan ya anak-anak Yesus dalam kesulitan menemukan jalan keluar. Kita dalam keluarga hendaknya lebih-lebih di masa pandemi ini bisa menemukan sesuatu ya dalam kesulitan itu. Mohon rahmat Tuhan agar relasi dalam keluarga dibentuk, ditumbuhkan, komunikasi yang baik ya, melihat peluang pulang dalam sesuatu ya, atau dalam keluarga kita masing-masing atau dengan sesama di tetangga. Ya, ini sebentar lagi ada Idul Fitri ya. Buat apa? Bagaimana kita melihat kehendak Tuhan sehingga hidup kita penuh syukur dan terberkati. Katalah menyertai kita semua. Amin.